anak-anak, alhamdulillah, iman di dada, berkah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, pada kali ini Bu Ima akan mengajak kalian belajar tentang sejarah. Sejarah apakah? Sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kenapa sih kita harus belajar tentang sejarah? Karena sejarah untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah Islam di Nusantara. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada sedikit pengantar dari Bu Ima. Disimak ya. Jadi, Islam merupakan agama yang sempurna. Islam juga mengatur banyak hal dalam berbagai kehidupan agar manusia memiliki kehidupan yang baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan di akhirat. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Maka dari itu, marilah kita selalu mengingatkan atau meningkatkan pemahaman tentang Islam, yaitu ajaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa nenek moyang kita, bangsa Indonesia, adalah penganut agama Hindu dan Buddha. Hal ini tampak dari peninggalan sejarahnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Prasasti Stupa, patung Buddha, dan lain sebagainya. Namun, saat ini bangsa Indonesia justru dikenal sebagai bangsa dengan populasi muslim terbesar di dunia. Nah, hal ini menandakan bahwa Indonesia telah mampu menerima ajaran Islam dengan baik serta mengembangkannya dengan damai dan baik pula. Kok bisa ya Islam masuk ke bumi Nusantara kita? Yuk kita cari tahu. Jadi, pada awal Masehi sudah terdapat jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Adapun wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan yaitu wilayah Nusantara bagian barat, yaitu Malaka dan sekitarnya. Wilayah tersebut terkenal karena memiliki hasil bumi yang melimpah. Wilayah ini juga merupakan perlintasan para pedagang Tiongkok dan India. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-7 Masehi juga sering disinggahi pedagang dari Lamuri Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Nah, bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi yang tidak hanya berdagang, tapi juga berdakwah menyebarkan agama Islam. Sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam telah ada di bumi Nusantara kita ini sejak abad ke-1 Hijriah. Dan berdasarkan fakta tersebut pula, ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Tapi tidak hanya melalui perdagangan saja. Nah, jadi Islam dapat masuk dan menyebar di Indonesia itu melalui beberapa jalur, yaitu lewat jalur perdagangan, hubungan sosial, perkawinan, kesenian, dan pendidikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, lewat jalur perdagangan. Jadi, terbentuknya jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara digunakan para pedagang muslim untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Hal ini yang menjadikan daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk agama Islam. Banyak pedagang muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia, ada yang tinggal sementara, ada juga yang menetap. Sehingga tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkumpulan muslim. Yang kedua, lewat hubungan sosial.
Jadi, karena banyaknya pengikut agama Islam dalam satu wilayah, akhirnya menyebabkan suatu wilayah atau desa menganut agama Islamnya itu hampir bisa dikatakan 90%. Nah, dari sini mulai dibentuklah sebuah kerajaan-kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan atau pusat politik dari agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah lewat jalur perkawinan. Di sebagian pedagang Islam yang datang ke Nusantara, ada yang menetap dan menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan. Nah, dari pernikahan tersebut lahirlah keturunan Muslim dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut Pekojan. Perkampungan Pekojan ini banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia sampai saat ini. Yang keempat, lewat jalur kesenian. Nah, untuk menyebarkan agama Islam yang menyenangkan, mereka memberikan hiburan. Di sini hiburan yang mereka berikan berupa kesenian. Apa keseniannya? Keseniannya berupa wayang, tembang atau lagu yang bernuansa Islam, yang diselipkan kalimat-kalimat Islam, kalimat-kalimat syahadat, dan ajaran-ajaran Islam yang sangat menarik dan tidak membosankan. Kemudian yang kelima adalah jalur pendidikan. Anak-anak, tidak sedikit para dai yang mendakwahkan Islam di Nusantara mendirikan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Aceh misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Menuasah, Dayah, dan Rangkah. Sedangkan di Sumatera Barat dikenal dengan adanya surau. Kemudian di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar, dan di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang ke-16 cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang faktor masuknya Islam ke Indonesia dan juga teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Sekian dari Bu Ima, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.